Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Oke teman-teman ya, sekarang saya berada di kota Bandung, Jawa Barat. Dan kali ini saya berkesempatan untuk menaik Bandros. Bandros ini adalah singkatan dari Bandung Tour on the Bus ya, yaitu layanan bus wisata keliling kota Bandung yang diluncurkan oleh pemerintah kota sebagai salah satu upaya untuk mendukung sektor pariwisata. Bus ini memiliki desain unik dan warna mencolok ya, menyerupai bus klasik bergaya Eropa. Oke teman-teman, dan sekarang kita mulai dari Jalan Alun-Alun Timur ya. Jalan Alun-Alun Timur ini terletak di kawasan pusat kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol dengan kode pos 40251. Di sebelah kanan Jalan Alun-Alun Timur ini yang tadi kita lewati itu adalah pendopo kota Bandung, merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Dalem Kaum nomor 56, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, kota Bandung. Dibangun pada tahun 1811 dan selesai pada tahun 1812. Pendopo ini awalnya merupakan kediaman resmi Bupati Bandung ke-6 R.A. Winata Kusumah II atau Raden Indareja ya, yang juga dikenal sebagai Dalem Kaum. Pendopo tersebut menjadi bangunan pertama di kawasan alun-alun Bandung dan menandai awal berdirinya pusat pemerintahan kota Bandung. Dan yang kita lewati ini merupakan Jalan Asia Afrika. Di depan ini kita akan belok kanan menuju ke Jalan Bancai. Jalan Bancai adalah salah satu jalan bersejarah di pusat kota Bandung yang menyimpan banyak kisah penting sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan. Secara sejarah dan asal-usul nama Jalan Bancai ini diresmikan pada tahun 1871 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Bancaiweg ya. Nama Bancai sendiri berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada kawasan tempat tinggal para kusir dan penjaga istal yang merawat kuda-kuda pengangkut barang dan penumpang. Kawasan ini dulunya merupakan tempat peristirahatan dan pergantian kuda dalam perjalanan jarak jauh, menjadikannya titik persinggahan strategis yang berkembang menjadi pusat lalu lintas dan perdagangan pada masa kolonial. Salah satu situs paling terkenal di Jalan Bancai adalah bekas penjara Bancai, tempat di mana Presiden pertama Indonesia Soekarno pernah ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929. Dan ini kita masuk ke Jalan ABC. Jalan ABC ini singkatan ya, kalau saya mengutip dari laman bandung.go.id. Jalan ABC ternyata memiliki sejarah menarik yang berkaitan dengan keanekaragaman etnis di Bandung. Nama Jalan ABC merupakan akronim dari 3 kelompok etnis besar yang menghuni kawasan tersebut ya, Arab, Bumi Putra atau Pribumi, dan Cina. Hal ini mencerminkan keragaman budaya yang ada di daerah sini ya. Jalan ABC ini berdekatan dengan beberapa landmark penting seperti Jalan Bancai, Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, dan juga alun-alun kota Bandung. Untuk saat ini Jalan ABC dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai, terutama untuk produk-produk elektronik, suku cadang kendaraan, dan berbagai barang lainnya. Perekonomian di Jalan ABC sudah berjalan sejak zaman Indonesia belum merdeka ya. Sebelum disebut Jalan ABC pada tahun 1892, jalan ini disebut dengan nama ABC Straat. Nama ABC Straat ditemukan pada Map of Bandung dalam buku Bandung The Mountain City of Netherlands India tahun 1892. Dan ini kita belok kiri ya, ini merupakan Jalan Braga Panjang ya, sedangkan yang ke kanan tadi itu merupakan Jalan Braga Pendek. Jalan Braga ini memiliki panjang sekitar 850 meter dan jalan ini membentang dari simpang Jalan Naripan dan Jalan Suniaraja. Ruas Jalan Braga Panjang diperbaiki dengan menggunakan batu andesit sepanjang hampir 400 meter dengan lebar 10 meter. Jalan Braga ini merupakan salah satu destinasi wisata populer di Bandung, Jawa Barat. Jalan ini terkenal dengan bangunan-bangunan bersejarah dan suasana klasik yang masih terasa hingga sekarang. Seperti yang kita lihat ya, sebelah kanan dan kiri ini bangunan-bangunannya memang bangunan-bangunan zaman dulu kala ya, zaman Belanda. Jalan Braga menjadi ikon wisata kota Bandung yang dikenal sebagai Faris van Java ya, atau Faris dari Jawa. Ya, pada masa kolonial Belanda, Jalan Braga dikenal sebagai pusat perbelanjaan elit yang dijuluki Faris van Java ya, karena kemewahannya. Awalnya jalan ini hanyalah jalur
kecil berlumpur, namun berkembang pesat menjadi kawasan bisnis dan hiburan utama di Bandung. Banyak bangunan sepanjang jalan ini masih mempertahankan arsitektur bergaya Eropa klasik, menjadikannya spot favorit untuk wisata sejarah dan fotografi. Selain itu, Jalan Braga menawarkan berbagai aktivitas menarik bagi pengunjung, ya, Gedung Merdeka dan Museum Konferensi Asia Afrika, kemudian ada galeri seni dan toko antik, dan juga Braga City Walk. Kemudian ada Grey Art Gallery, ya, galeri seni yang menampilkan karya seniman lokal dalam suasana bangunan tua yang estetik. Braga sering diartikan juga bergaya, ya, tempat beradu fashion, beradu gaya, dan lainnya. Sekarang kita belok kiri menuju ke Jalan Suniaraja, ya, yang merupakan jalan yang terletak di Kota Bandung. Jalan ini terkenal karena lokasinya yang strategis dan akses mudah ke berbagai tempat di Bandung. Selain pusat perbelanjaan dan restoran, di Jalan Suniaraja terdapat juga replika kereta api, juga terdapat jembatan Suniaraja, ya. Jembatan ini merupakan jembatan tua yang terletak di Jalan Suniaraja Bandung, dan jembatan ini dibangun pada zaman kolonial Belanda dan memiliki arsitektur yang khas. Jembatannya ada di depan, nanti kita akan lewati, dan jembatan ini masih dipakai sampai saat ini, ya. Memiliki arsitektur kolonial dengan arsitektur yang khas dari zaman kolonial Belanda, dan jembatan ini memiliki sejarah yang panjang dan menjadi bagian dari perkembangan Kota Bandung. Nah, inilah yang di depan ini merupakan jembatan Suniaraja yang dibangun pada zaman kolonial Belanda dan masih digunakan sampai saat ini. Dan di depan sebelah kiri terdapat miniatur kereta api atau replika kereta api Indonesia, ya. Ini merupakan replika yang terdapat di Jalan Suniaraja dan menjadi destinasi wisata menarik bagi keluarga dan anak-anak yang ingin melihat replika kereta api dengan ukuran kecil. Ya, di depan nampak, ya, ini, ya, merupakan Tugu Maung Bandung, ya. Tugu Maung Bandung ini sebuah monumen yang menggambarkan seekor harimau yang merupakan simbol kekuatan dan keberanian. Dan di sebelah kanan ini merupakan salah satu taman tertua di Kota Bandung, yaitu Taman Balai Kota, ya. Taman Balai Kota Bandung ini adalah salah satu ruang publik yang penting di Kota Bandung, menawarkan suasana yang nyaman dan hijau di tengah kota. Sebagai informasi, Kota Bandung adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan kota Surabaya. Kota ini menjadi kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan mencapai 15.051 jiwa per kilometer persegi. Kota Bandung ini terletak 141 km di sebelah tenggara Jakarta, 363 km di sebelah barat Laut Kota Semarang, dan 400 km di sebelah barat Kota Yogyakarta. Juga 675 km lewat Kota Semarang dan 765 km lewat Kota Yogyakarta di sebelah barat Kota Surabaya. Kota Bandung merupakan kota terbesar di bagian selatan Pulau Jawa. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.591.763 orang. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar di Provinsi Jawa Barat tanpa menyertakan kota penyangga. Dan juga Kota Bandung ini tercatat dalam berbagai sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia, ya. Salah satunya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia, sekarang namanya Institut Teknologi Bandung, ya, dan lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kota Bandung dijuluki sebagai kota kembang karena pada zaman dahulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Kota Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris Van Java, ya, karena keindahannya yang mirip seperti kota Paris di Prancis. Banyaknya mall dan factory outlet menjadikan Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dan saat ini berangsur-angsur Kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner.
Oke, di sebelah kanan ini merupakan Taman Maluku ya, adalah salah satu taman kota bersejarah di Kota Bandung yang menawarkan suasana asri dan teduh di tengah hiruk pikuk kota. Taman ini dibangun pada tahun 1919 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama awal Moluccan Park. Ya, taman ini kemudian berganti nama menjadi Taman Maluku pada era tahun 1950-an mengikuti kebijakan pelarangan penggunaan nama-nama berbahasa Belanda oleh Presiden Soekarno. Taman Maluku ini terletak di kawasan Bandung Wetan, tepatnya di antara Jalan Aceh, Jalan Ambon, Jalan Seram, dan Jalan Saparua. Ya, lokasi yang strategis hanya sekitar 3 km dari alun-alun Bandung, sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dan sekarang kita berada di Jalan Ambon ya. Jalan ini adalah salah satu jalan bersejarah juga ya di kawasan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Terletak di sekitar Jalan Banda, Jalan Aceh, dan juga Jalan Saparua. Jalan ini dikenal sebagai area yang tenang dan rindang dengan deretan bangunan bersejarah, institusi pemerintahan, serta tempat-tempat kreatif yang aktif hingga kini. Dan juga kuliner, jangan lupa ya. Di Jalan Ambon ini ada yang terkenal, salah satunya yaitu mie kocok Bandung. Dan di sebelah kiri barusan itu merupakan Kesdam 3 Siliwangi ya, atau Kesehatan Daerah Militer 3 Siliwangi yang berlokasi di Jalan Ambon nomor 7 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Fasilitas ini merupakan bagian dari Kodam 3 Siliwangi dan menyediakan layanan kesehatan bagi personel militer serta masyarakat umum melalui klinik Wirasakti. Oke teman-teman ya, di depan ini adalah Jalan LLRE Marta Dinata ya, yang lebih dikenal dengan nama Jalan Riau, adalah salah satu koridor utama di Kota Bandung yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Terletak di kawasan Bandung Wetan, jalan ini membentang sepanjang 3 km dari perempatan Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga belokan Jalan Wastu Kencana. Secara sejarah dan asal-usul namanya, pada masa kolonial Belanda, jalan ini dikenal sebagai Riau Straat, dinamai berdasarkan Pulau Riau. Saat itu kawasan ini merupakan bagian dari distrik elit Eropa atau Europe's Second Wich dan menjadi pusat aktivitas kelompok elit Eropa. Setelah kemerdekaan Indonesia, nama jalan ini diubah menjadi Jalan Riau dan kemudian diresmikan sebagai Jalan Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata atau LLRE Marta Dinata untuk menghormati pahlawan nasional kelahiran Bandung tersebut. Sejak awal 2000-an, Jalan Riau berkembang menjadi salah satu pusat belanja dan gaya hidup di Bandung. Di sepanjang Jalan Riau tersebut, teman-teman dapat menikmati berbagai factory outlet atau FO terkenal seperti Heritage, The Secret, dan rumah mode yang menjual produk fashion dengan harga terjangkau. Selain itu, terdapat banyak kafe, restoran, dan hotel yang menawarkan berbagai pilihan kuliner dan akomodasi bagi wisatawan. Dan ini kita sekarang berada di Jalan Banda ya. Ini adalah salah satu jalan bersejarah di Kota Bandung yang membentang dari persimpangan dengan Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau hingga mendekati Jalan Merdeka, dan dikenal sebagai bagian dari kawasan Archival Wich atau distrik pulau ya, yang dibangun pada abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda. Nama Banda ini diambil dari Kepulauan Banda di Maluku ya, mengikuti pola penamaan jalan di kawasan tersebut dengan nama-nama pulau Nusantara. Jalan Banda ini berada di pusat Kota Bandung dan mudah diakses dari berbagai arah ya. Beberapa titik penting di sekitarnya yaitu meliputi Gedung Sate seperti yang nampak di depan ini. Nah, ini udah masuk ke kawasan Gedung Sate ya. Gedung Sate ini ikon arsitektur Bandung yang berjarak sekitar 500 meter dari Jalan Banda. Kemudian ada juga Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani dan juga Gor Saparua. Dan ini kita sekarang berada di Jalan Ayam Wuruk atau Jalan Prabu Hayam Wuruk. Memang ini jalan merupakan jalan bagian dari upaya rekonsiliasi budaya Jawa dan Sunda yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat. Jalan ini menggantikan nama jalan sebelumnya, yaitu Jalan Cimandiri, dan sekarang dinamakan dengan Jalan Ayam Wuruk.
Oke teman-teman ya, nampak di sebelah kiri ini merupakan gedung sate ya. Ini merupakan gedung ikonik banget di Kota Bandung. Gedung ini berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya, atau KDM sekarang lebih dikenalnya ya, sekaligus destinasi wisata sejarah dan arsitektur yang populer. Gedung ini memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah Kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat Jawa Barat ya, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Misalnya bentuk gedung bagian depan stasiun kereta api Tasikmalaya. Gedung berwarna putih ini dimulai dibangun tahun 1920 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gedung sate yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda, atau dalam bahasa Belandanya Departemen van Gouvernement Bedrijven ya. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Katrina Kops, putri sulung Wali Kota Bandung Bertus Kops. Milik dari perjalanan fungsi gedung sate ya, di tahun 1920 sampai 1942 digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan atau Departemen Verkeer and Waterstaat oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Dan 1942 sampai 1945 selama pendudukan Jepang, gedung ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah Jawa Barat. Dan tahun 1945 hingga sekarang setelah kemerdekaan Indonesia, gedung sate menjadi kantor Departemen Pekerjaan Umum dan sejak tahun 1980 difungsikan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Selain itu, di gedung sate ini terdapat juga museum ya, Museum Gedung Sate yang terletak di lantai dasar gedung dan menampilkan koleksi seni tentang Bandung dan Jawa Barat. Museum ini mengusung konsep Smart Museum ya, dengan teknologi digital modern seperti interactive glass, kemudian augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR, dan interactive floor ya. Pengunjung dapat menonton film sejarah di ruang audiovisual, melihat kronologi pembangunan gedung sate, dan merasakan pengalaman terbang balon udara virtual di sekitar gedung. Oke teman-teman ya, di depan kita akan belok kanan, kita menuju ke Jalan Aceh. Ya teman-teman ya, Jalan Aceh ini juga merupakan salah satu ruas jalan penting yang menghubungkan beberapa area strategis di Kota Bandung ya. Jalan ini melintas tidak jauh dari Gedung Sate yang tadi kita lewati dan juga Dago, serta berdekatan dengan beberapa titik penting seperti Stadion Siliwangi, kemudian ada Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani, kemudian ada Taman Sejarah Bandung, dan juga Balai Kota Bandung, juga Gedung Merdeka dan Jalan Braga ya. Di sepanjang Jalan Aceh ini terdapat juga perkantoran, hotel dan penginapan, restoran dan kafe, juga sekolah dan institusi pendidikan, juga gedung pemerintahan. Ya, kalau kita perhatikan ya, jalan-jalan di Bandung ini, khususnya jalan yang kita lalui ini, lebarnya cukup sedang ya, tapi bisa padat saat jam sibuk. Dan juga trotoar tersedia dan cocok untuk pejalan kaki ya. Apalagi karena dekat dengan taman-taman kota, dan juga banyak bangunan bergaya kolonial dan heritage. Nah ini ya yang paling unik di Kota Bandung ini ya, memberikan nuansa Bandung menjadi Bandung tempo dulu. Ya, kawasan-kawasan yang kita lalui ini cocok banget ya untuk wisata jalan kaki atau city walk, karena banyak spot foto menarik dan juga dekat dengan berbagai museum dan tempat-tempat bersejarah. Dan di sebelah kanan ini merupakan Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution ya, yang terletak di pusat Kota Bandung.
Taman ini bukan sekadar ruang terbuka hijau, tapi juga merupakan taman edukasi lalu lintas pertama di Indonesia. Diresmikan pada tahun 1958 dengan nama Taman Lalu Lintas, yang kemudian tempat ini berganti nama untuk mengenang Ade Irma Suryani Nasution, gadis kecil yang menjadi korban peristiwa G30 SPKI. Sejak dahulu hingga kini, Taman Lalu Lintas menjadi destinasi favorit anak-anak dan keluarga ya. Di dalamnya terdapat miniatur kota yang lengkap dengan jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, dan berbagai jenis kendaraan mainan seperti sepeda dan juga kereta mini. Semua ini dirancang agar anak-anak bisa belajar aturan berkendara dan keselamatan lalu lintas dengan cara yang menyenangkan. Dan di depan kita langsung menuju ini ke Jalan Sumatera. Kita sekarang berada di salah satu ruas jalan bersejarah di pusat kota Bandung juga, yaitu Jalan Sumatera. Letaknya sangat strategis ya, hanya beberapa langkah dari Jalan Merdeka, kemudian Jalan Riau atau RE Marta Dinata, dan juga Jalan Aceh, membuat kawasan ini menjadi simpul pertemuan antara sejarah, bisnis, dan juga gaya hidup modern. Jalan Sumatera adalah bagian dari kawasan kota lama yang dulunya dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda dengan gaya tata kota yang rapi. Nama-nama jalannya mencerminkan pulau-pulau besar di Indonesia seperti Jalan Sumatera ini ya, ada Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, dan juga Jalan Sulawesi, menandakan semangat nasionalisme dalam perencanaan kota bahkan sejak masa kolonial. Di sepanjang Jalan Sumatera tadi ya, kita bisa menemukan berbagai bangunan penting seperti perkantoran, pusat kursus, butik, hotel, kafe, dan restoran dengan konsep kekinian yang tetap menyatu dengan arsitektur lama yang klasik. Jalan Sumatera tersebut dekat juga dengan Taman Sejarah dan juga Balai Kota Bandung dan juga pusat perbelanjaan seperti Bandung Indah Plaza atau BIP. Dan di depan sebelah kanan itu nampak ya ada bangunan putih, yaitu merupakan Grand Hotel Prianggar ya, adalah salah satu hotel bersejarah ya yang terletak di pusat kota Bandung. Hotel ini dikenal dengan arsitektur Art Deco ya yang megah. Hotel ini merupakan salah satu karya arsitek ternama asal Belanda, Charles Prosper Wolff Schoenmaker ya, yang juga merancang Gedung Merdeka dan Villa Isola. Bangunan ini pertama kali dibuka pada tahun 1929 dan telah menjadi saksi bisu perkembangan kota Bandung selama hampir 1 abad. Dan ini ada petunjuk arah menuju ke Museum Asia Afrika ya. Kita ke kanan ini menuju ke Jalan Asia Afrika. Ya, inilah Jalan Asia Afrika ya. Jalan ini sempat dikenal sebagai Jalan Raja Timur. Namun pada tahun 1955 saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika dari tanggal 18 hingga 24 April, nama Jalan Raja Timur secara resmi diubah menjadi Jalan Asia Afrika. Dan sebelah kiri ini merupakan Hotel Savoy Homan ya, salah satu hotel yang ada di Jalan Asia Afrika yang bergaya Art Deco. Ya, gaya Art Deco adalah sebuah gaya desain visual arsitektur dan juga desain produk yang muncul di Paris pada tahun 1910-an dan menjadi populer di tahun 1920-an dan menjadi populer di tahun 1920-an dan 1930-an. Dan yang di sebelah kanan ini merupakan Gedung Merdeka ya, yang di sebelahnya tadi itu Gedung Asia Afrika. Nanti kita akan lihat ke dalamnya ya untuk Museum Asia Afrikanya. Sebagai informasi ya, untuk Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah situs bersejarah yang menyimpan kenangan penting dari pertemuan internasional pertama negara-negara Asia dan Afrika di tahun 1955. Dikenal juga sebagai Museum KAA, tempat tersebut terletak di Gedung Merdeka yang sebelumnya merupakan tempat berkumpulnya elit Eropa dan pada masa kolonial.
Dan di depan sebelah kanan kita itu merupakan kantor pos besar Bandung, ya, adalah sebuah gedung yang difungsikan sebagai kantor pos sekaligus gedung cagar budaya di kota Bandung yang dibangun pada masa kolonial Hindia Belanda pada tahun 1928 dan selesai pada tahun 1931. Gedung tersebut awalnya digunakan untuk kepentingan pos dan telegraf pada masa kolonial Belanda dan sekarang dikelola oleh Pos Indonesia dan difungsikan sebagai kantor pos. Oke teman-teman ya, sambil nonton videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini Jom Traveling dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa notifnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan untuk konten-konten selanjutnya yang lebih menarik. Oke teman-teman ya, keliling kota Bandung memang mengasihkan ya, dan nanti kita akan masuk ke Museum Konferensi Asia Afrika juga, jadi jangan skip-skip ya, tonton terus videonya ya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.